لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhdad wal ni'matul mustad was-siratul munir. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada untayan kata yang patut untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita bisa syukuri dengan selalu kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangannya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta tunjuk di dalam menjalankan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari sama kita mulai manasik ibadah haji dan umrah ini dengan kita membacakan talbiyah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan ibadah haji kita ini ada satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, dan bahkan bukan hanya dalam persoalan ibadah haji dan umroh. Jadi di setiap kehidupan kita maka kita harus melaksanakan kewajiban ini. Di saat kita sudah akil balik, kewajiban-kewajiban hukum ini harus kita jalankan. Di antaranya adalah sholat lima waktu. Kewajiban sholat ini tidak ada dispensasi, tetapi yang ada dispensasinya itu adalah pelaksanaannya, tata caranya. Kalau sholatnya itu wajib bagi setiap orang Islam yang laki maupun perempuan. Nah, apalagi dalam persoalan ibadah haji dan umroh. Jadi ketika pelaksanaan ibadah haji ini kita sekaligus melaksanakan dua rukun Islam. Yang pertama kita melaksanakan sholat. Pelaksanaan ibadah haji ya, selain wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar Jumarah Aqabah, Ula Wusta, kemudian tawaf ifadah, kemudian kita laksanakan umroh sunnahnya. Di samping itu yang kita lakukan selama 40 hari di kota Mekah dan Madinah itu adalah pelaksanaan sholat. Nggak ada gunanya pelaksanaan ibadah haji ya,
Walaupun rukunnya kita laksanakan, tapi meninggalkan sholat. Sholat itu paling utama, ya, paling utama harus dilakukan. Jadi nggak boleh tidak. Jangan kita bermaksiat melakukan satu kewajiban, tapi kita bermaksiat dari kewajiban yang lain. Ada mungkin dari sekian juta orang melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi ada satu kewajiban yang dia lupakan. Ini jangan sampai. Ukuran haji yang makbul dan mabrur itu bukan hanya sekedar melaksanakan daripada rangkaian rukun-rukun wajib dan sunnahnya. Ukuran daripada haji mabrur itu di mana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita menjadi lebih baik lagi. Makanya mohon maaf kalau misalkan sebelum berangkat haji sholat kita masih bolong-bolong, ya, masih tinggal kadang-kadang, ya, sholat asar kita kerjakan, sholat maghrib kita tinggalkan. Mungkin ya sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah haji, ya, jangan sampai terjadi kejadian di mana sholat kita ini masih bolong-bolong. Karena kalau demikian, maka haji kita itu tidak mabrur. Ya. Jadi salah satu tanda daripada haji mabrur itu, di mana ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, maka pribadi kita, diri kita itu menjadi lebih baik lagi, terutama dalam persoalan ibadah kepada Allah. Karena itu satu hal yang wajib dan paling utama, ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nauzubillah, apalagi kita berada di apa? Berada di kota Mekah, berada di Masjidil Haram, berada di depan Ka'bah. Ya. Jangan sampai, ya, kita ketinggalan daripada sholat berjamaah, apalagi sampai meninggalkan sholat. Saya katakan mungkin ada dari jamaah, ya, yang kadang-kadang subuhnya suka ketinggalan. Memang kita di sana ibadah haji maupun umroh itu tempat tinggal kita itu enak, lebih enak daripada tempat tinggal kita di rumah. Namanya aja hotel, kita tinggal di hotel, ya, tinggal di hotel. Namanya hotel itu enak, tempat tidurnya bagus, ya. Kemudian kamar tidurnya bagus, ada AC-nya, wah udah enak. Nah, kadang-kadang suka dimanjakan, diri kita males sholat. Ada itu jamaah, ada. Nah ini jangan sampai terjadi bahwa tujuan kita pergi ke tanah suci itu jangan sampai kita bermaksiat. Kalau orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia bermaksiat namanya kepada Allah. Itu enggak mabrur.
Jadi haji itu haji ada yang makbul, ya, haji makbul mabrur. Ada haji yang makbul tapi ghairu mabrur. Nih, maka kita minta haji kita itu makbul dan mabrur. Ada orang hajinya yang makbul tapi enggak mabrur. Bagaimana contohnya? Hajinya makbul, hajinya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena pelaksanaan rukun dan wajibnya itu diikuti. Itu apa? Itu makbul hajinya. Tapi ukuran mabrurnya ini tertentu. Kenapa? Kalau dia nggak merubah sifat-sifat buruknya, ya, setelah pelaksanaan ibadah haji itu nggak mabrur. Jadi mabrur itu dimana ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, pribadi kita menjadi lebih baik lagi, sholatnya lebih baik, kemudian kita muamalahnya lebih baik, semuanya lebih baik. Nah itu namanya haji yang makbul dan mabrur. Kalau yang nggak mabrur, ya itu tadi. Jadi pribadinya belum berubah. Nah, materi kita kali ini tentang sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan, nanti kita itu dari tanah air sampai kita di kota Mekah dan Madinah, itu pasti ada sholat yang kita lakukan secara qashar dan jamak. Nah, ini kita perlu tahu. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melaksanakan qashar jamak, ya. Dan mungkin juga ada yang belum tahu, ya. Makanya harus tahu, ya, melaksanakan sholat tersebut. Karena sholat dalam perjalanan, tadi saya katakan sholatnya memang nggak dapat keringanan. Yang dapat keringanan itu pelaksanaannya, ya. Maka ini penting, jadi penting sekali. Menjadi penting sekali kita pergi haji, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, nanti dalam perjalanan, pertama ketika kita berada di asrama haji, katakanlah kita berangkatnya dari asrama haji ini setelah zuhur, untuk pesawat bandara. Maka yang kita lakukan itu adalah sholat jamak takdim zuhur dan asar. Asarnya kita tarik, kita majukan ke waktu zuhur. Jadi kita nanti di bandara ketika datang waktu sholat asar udah nggak sholat asar lagi, karena kita udah sholat asar, ya, yang kita kerjakan di waktu zuhur. Kenapa demikian? Karena nanti waktu kita di pesawat di bandara itu waktu kita itu urusan imigrasi dan lain-lainnya, ya. Jadi nanti kita urusan di bandara itu sangat-sangat repot, sangat-sangat sibuk. Makanya kita antisipasi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Maka ketika kita berangkat, kita sholat jamak takdim, ya, zuhur dan asar. Kemudian di perjalanan kita naik pesawat. Naik pesawat itu 9 jam, ya. Nah, ketika kita naik pesawat, katakanlah kita naik pesawatnya itu sebelum maghrib, maka kita sholatnya di pesawat.
Sholat di pesawat lain dengan sholat ketika kita berada di daratan. Ya. Jadi kalau pesawat itu nggak ada space tempat untuk kita sholat berdiri, sholat tamam namanya. Kita sholatnya di bangku pesawat. Ya. Nah ini juga ada tata caranya. Tata cara kita sholat di pesawat, di mana kita sholatnya itu di bangku pesawat. Tata cara sholatnya kita berbeda, ya. Kemudian juga kita niatnya berbeda, kemudian kita wudunya juga berbeda. Kalau di pesawat kita wudunya tidak dengan air, tapi kita wudunya dengan tayamum. Nah, dikenal dengan tayamum. Nggak ada air itu buat wudu di pesawat, nggak ada. Di pesawat ada hanya air untuk minum dan hanya air untuk buang hajat. Baik itu BAB atau buang air kecil, itu ada airnya di pesawat. Bahkan kalau di pesawat ya nanti menggunakan apa? Menggunakan ketika BAB itu menggunakannya dengan istinja. Istinja itu apa? Istinja itu kita membersihkan setelah BAB itu dengan apa? Dengan tisu. Karena airnya nggak ada di pesawat. Nah ini kita harus tahu. Jadi tisu itu pengganti daripada air yang tidak ada di pesawat. Nanti juga tisu itu di pesawat, Bapak Ibu. Tisu di pesawat itu macam-macam. Ada tisu untuk wajah, ada tisu untuk istinja. Ini jangan salah. Ntar tisu untuk istinja dibuat muka. Baliknya tisu buat muka dibuat istinja. Salah. Kenapa? Karena beda tisunya. Ya, kalau tisu untuk istinja itu harus yang keset. Kenapa keset? Ya, nggak licin. Ya. Nah itu buat istinja. Kalau tisu buat wajah, itu tisu yang licin. Nanti ada itu tisu buat apa? Nah kalau yang belum tahu bingung itu tisu banyak buat apaan? Kiri kanan ada, depan ada. Nah itu tadi. Ya. Jadi tisunya itu ada buat istinja, ya, ada juga buat wajah, ya. Nah nanti kita harus tahu di sini. Ya. Jadi memang persoalan sholat qashar dan jamak itu memang disyariatkan. Ya. Memang ada hukumnya dalam hukum Islam, dalam ajaran Islam. Muncul kan? Ini nggak muncul. Ya. Nah ini ada syarat-syarat hal-hal yang disyariatkan. Pertama tayamum, yang kedua qashar dan jamak, yang ketiga nanti sholat dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat lah, seperti kita di pesawat itu dalam kondisinya darurat. Ya. Sholat dalam keadaan sakit. Ya, naudzubillah, misalkan jamaah ada yang diuji oleh Allah karena sakit, ini jangan sampai meninggalkan sholat karena udah ada tata caranya bagaimana sholat dalam keadaan sakit. Ya. Nanti di sana Bapak Ibu, hubungan kita hanya dengan Allah. Sejauh mana kekuatan hubungan kita dengan Allah? Ya.
Kalau orang lain nggak bisa aja kita kelabui, kita ditanya, udah sholat ibu? Udah, padahal mah belum. Ya. Nah ketika saya tanya, udah sholat pak? Udah, padahal itu bapaknya belum sholat. Nah di sini kekuatan hubungan kita dengan Allah yang harus kita hubungi. Ya. Kita sholat bukan karena manusia, kita sholat bukan karena kita sedang menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita sholat bukan karena kita berada di kota suci Mekah dan Madinah, tapi memang kita sholat satu kebutuhan kita, satu kewajiban kita yang harus kita laksanakan di mana saja kita berada dan kondisi apapun tetap kita harus menjalankan sholat. Ada jamaah, ada jamaah yang ketika sakit di hotelnya nggak sholat. Seharusnya ketika dia berada di sana sholat jamaah yang tinggalkan. Nah ini kalau sampai meninggalkan sholat 5 waktu atau bolong-bolong sholatnya meskipun dalam keadaan sakit, maka hajinya ini hati-hati tidak mabrur. Tidak mabrur. Nah yang kelima sholat dalam kendaraan, yaitu tadi Pak. Dalam kendaraan ketika kita berada di atas pesawat. Terus nah kita yang pertama tentang tayamum. Jadi tayamum ini sebagai pengganti dari kita berwudu dengan air. Ya. Jadi kita berwudunya pakai apa? Kita berwudunya pakai debu atau pakai tanah. Lah gimana kita nyarinya debu sama tanah? Nah, debu yang menempel di sekeliling kita, di meja, di tembok, di kursi, ya nanti kita wudunya dengan cara itu. Berbeda antara kita tohar dengan air dan kita tohar dengan debu. Nah ini disyariatkan Bapak Ibu. Berarti ketika tidak ada air untuk berwudu maka wajib bertayamum. Kenapa wajib bertayamum? Karena untuk melaksanakan sholat. Kalau sholatnya wajib maka tayamumnya juga wajib. Tayamum sebagai sarana untuk sholat. Sholat yang wajib sarananya juga wajib. Kayak kita Pak, kita dandanin betulin genteng yang bocor. Ya. Betulin genteng yang bocor, rumah kita bocor. Bagaimana caranya kita supaya bisa betulin genteng itu? Bagaimana caranya kita supaya bisa naik ke atas itu? Maka kita perlu tangga untuk bisa naik ke atas. Ya. Nah, berarti kita mencari tangga ini wajib. Kenapa wajib? Karena untuk kita sampai ke atas buat dandanin genteng yang bocor. Begitu pula wudu, istinja, ya ataupun tayamum. Tayamum itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kita mau melaksanakan sholat, di mana sholat itu menjadi satu kewajiban, jadi sarananya.
menjadi wajib gitu. Kalau tidak ada sarananya ya nggak bisa sampai. Kita mau manasik ibadah haji ya. Manasik ibadah haji ini apa? Bagi kita yang memang ditetapkan untuk berangkat haji tahun ini, maka manasik kita menjadi wajib. Nah, untuk sampai kita ke tempat manasik dengan cara apa? Ya mungkin kita bisa naik sepeda motor, mungkin kita bisa naik mobil, ya, atau mungkin kita bisa jalan kaki. Jadi sarana untuk kita bisa sampai ke tempat manasik, di mana manasik itu wajib bagi kita yang jadi tamu-tamu Allah, maka sarana untuk sampai ke tempat manasik itu kita harus punya, harus wajib. Ya, kita pakai kendaraan motor, kalau ada motor kita pakai mobil, ya, yang penting sampai. Seperti itu logikanya ya, Bapak Ibu. Jadi tayamum itu diwajibkan, ya. Terus, nah tetapi tayamum ini Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan seperti kita berwudu. Kalau kita berwudu sekarang, ya, itu kita selagi belum batal, nanti ketika datang waktu dulu kita nggak bisa langsung sholat. Tapi kalau tayamum nggak bisa kita lakukan jauh-jauh sebelum waktu datangnya sholat, tidak seperti wudu. Tayamum ini yang kita lakukan ketika datang waktu sholat. Datangnya waktu sholat. Misalkan apa? Sudah ada waktu dulu, ya. Allah, udah kita tayamum. Nggak bisa kita tayamum dari pagi nih, tayamum dari pagi buat entar sholat apa? Buat entar sholat zuhur, nggak bisa. Tidak seperti wudu. Kenapa? Posisi tayamum dia hanya sebagai pengganti wudu. Ya. Nah, dan dia keberadaannya tayamum kalau kita mau melaksanakan sholat, ya, atau ketika waktu zuhur datang langsung kita sholat, langsung kita tayamum. Nah, Bapak Ibu, jadi tayamum itu bisa kita laksanakan di saat tidak ada air. Kita punya air aqua 1 botol. Nanti kan di pesawat itu kita dikasih air 1 botol. Ya. Untuk apa? Untuk kita minum di pesawat. Kalau kita mau sholat gimana? Apakah air kita yang dikasih untuk minum kita gunakan untuk sholat? Untuk wudu? Jangan. Ya. Air itu untuk minum, ya. Karena di pesawat kita itu butuh oksigen, ya. Butuh oksigen. Salah satu untuk kita dapat oksigen itu ya kita harus minum. Jadi kita gunakan untuk kita perlu air itu, tapi kita gunakan untuk minum. Dan wudunya kita dengan cara tayamum. Nanti misalkan ada jamaah, alhamdulillah, jangan sampai sakit. Ada jamaah sakit, ya, dia tidak bisa menggunakan air, ya, ketika dia wudu dia. Nah, ini bisa dalam kondisi sakit di mana tidak boleh terkena air, bisa dengan menggunakan tayamum. Jadi harus ada, Bapak Ibu, ya, harus ada tayamumnya. Tidak bisa kita sholat itu tanpa tayamum, tidak bisa, ya, karena itu sarana daripada kita melaksanakan sholat, ya. Nah, tadi saya katakan
wasilahnya apa kita bertayamum? Dengan debu, ya, debu yang ada di sekeliling kita. Jadi nggak mesti kita nanti dari tanah air kita bawa debu di tas, kita bawa debu. Tidak demikian, tidak menyulitkan. Ya, tayamum itu wasilahnya nanti kita dengan debu yang berada di sekeliling kita. Misalkan nanti di meja pesawat, ya bisa kita tayamum. Di kursi pesawat bisa kita tayamum, ya. Atau di dinding pesawat bisa kita tayamum, ya. Jadi pasti ada abu yang menempel, ya. Itu aku yakin. Terus nah, ini baru tayamum. Berarti niat tayamum beda kalau kita dengan niat apa? Niat wudu dengan air. Kalau kita niat wudu kan nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu wudu. Ya. Tapi kalau niat tayamum enggak begitu. Niat tayamum itu nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Udah bisa belum ya? Bisa belum? Niat tayamum belum? Nanti diajarin ya. Niat tayamum nanti ada panduan bukunya ya. Nanti di buku panduan manasik haji kita itu ada yang dari KBIH itu nanti dibaca ya, dibaca. Kalau nggak bisa gini aja, aku niat tayamum ya untuk membolehkan sholat karena Allah. Bahasa Indonesia ilok, bahasa Indonesia makin nggak bisa. Aku niat tayamum karena Allah, ya. Aku niat tayamum karena Allah. Itu niatnya, ya. Kalau mau yang kalau fullnya dengan bahasa Arabnya tadi, nawaitu tayamum listibahatis sholat fardhan lillahi. Ayo ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat untuk tayamum membolehkan sholat karena Allah, atau singkatnya aku berniat untuk tayamum karena Allah. Udah. Bagaimana pelaksanaannya? Beda. Kalau wudhu itu kita basuh muka, kita basuh tangan, kita basuh kepala, dan kita basuh kaki. Itu kalau pakai air. Tapi kalau pakai debu maka itu berbeda. Yang kita pakai hanya dua anggota, ya. Dua anggota. At-tayammum darbatani, ya, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaqaini. Jadi hanya dua tayamum itu, satu digunakan untuk muka, satu digunakan untuk tangan. Caranya bagaimana? Gini Bu. Misalkan tadi kita udah niat Bismillahirrahmanirrahim, aku niat tayamum karena Allah, ya. Nih kita bagaimana caranya mendapatkan debu? Maka nanti ibu duduk di kursi, ya, di kursi pesawat. Nah, di kursi pesawat itu kan berjejer, maka kita tepuk yang di depan kursi pesawatnya.
Ya, kita tepuk pelan-pelan. Ya, yang di apa? Yang di misalkan katakanlah ini kursi nih, ya kita tepuk 3 kali. Ya, tapi jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat nanti ganggu yang duduk di depan. Pelan aja sebagai syarat. Nah, berarti ini udah ada abu. Tangan kita udah ada abu ya. Nggak banyak abunya, pokoknya pasti ada abu yang nempel, ya kan? Ada abu yang nempel. Nah, udah nempel ini. Kita mau basuh muka, maka tangan ini kita dekatkan ke muka. Idealnya tangan kanan di pipi kiri, tangan kiri di pipi kanan. Ayo dah. Gini. Kita usap ya seluruh wajah kita. Udah 1 kali doang. Ya. Putar tangannya, tempelin ke pipi, jangan putar tangan doang. Jangan tangannya diputar baru begini. Begini gak bisa kalau ibu keder mah. Tangan, udah gini aja. Upayakan semua area muka ini kena usapan tangan. Berarti ini udah suci muka kita. Nah, sekarang giliran tangan. 1 lagi kita tepuk lagi di kursi. Ya. Nah, gitu ya. Tangan. Kalau tangan kanan, tangan kiri berada di bawah tangan kanan. Nih, gini nih. Posisinya. Ya, kita ini membasuh tangan kanan, berarti posisi tangan kirinya ini kita jalanin ke bawah sampai siku, kita putar tangan kita, ya kita jalanin ke atas sampai pergelangan tangan. Jangan sampai sini, kalau sini nanti abunya hilang. Sampai sini, ya. Nah, sekarang basuh tangan yang kiri. Sama. Tangan kanannya ada di bawah tangan kiri. Ya. Kita jalanin tangan kiri. Jalanin sampai siku. Berhenti. Ya, putar. Jalannya ke depan. Nah, udah selesai. Nggak perlu pakai kaki. Jadi muka sama tangan. Bisa. Hah? Udah gitu doang. Kalau tayamum gitu doang. Hah? Mengambil debunya kita paling sama boleh nggak? Sama apa? Paling sama. Tadi rambutnya yang boleh. Iya. Terus yang buat tangan juga boleh. Iya boleh. Udah itu deh. Enggak perlu itu aja yang ada di situ. Jadi debu yang menempel saja syaratnya, gitu ya. Nah. Udah paham kan? Ya, ada yang mau praktek? Ya. Hah? Bisa? Ya, nanti kita ada prakteknya ya. Ntar di rumah iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng. Ya, itu tembok ibu tepok-tepok. Ya, gantian lah. Kalau kemana kayak bedak, sekarang kayak abu. Tepok lagi. Tangan. Putar. Udah. Udah apa? Udah jadi. Jadi apa? Jadi itu tata caranya, ya. Tata caranya kita bertayamum, ya. Terus, dah berarti kita udah tayamum dah tuh, ya. Udah sebabnya tadi sudah dijelaskan, sudah. Terus sholat. Nah kita sholat dah ya. Nah kita sholatnya ini di pesawat katakanlah.
Ya, di pesawat itu kan kita kadang-kadang tidak tahu waktunya zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, ya. Maka di situ ya kita gunakan sholat qashar jamaah. Ya. Nah di sini ada yang membolehkan. Kalau tadi tayamum kan idealnya itu satu waktu, ya, satu tayamum satu waktu. Nah ketika kita berada dalam darurat di pesawat ini bisa tayamum ini kita gunakan untuk sholat qashar dan jamaah. Jadi kita di pesawat kita ke sholat maghrib. Ya, sholat maghrib kalau dari pesawat itu kita sholatnya duduk, bukan dua. Salat yang bisa dikosor hanya yang 4 rakaat. Dikosor apa? Dikosor itu dipangkas. Jadi salat yang 4 rakaat bisa jadi 2. Tapi salat maghrib tidak 3 rakaat, nggak bisa salat maghrib dijadikan 2. Nggak bisa. Ya. Salat maghrib tetap kita salat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat nggak bisa kita pangkas menjadi 1 rakaat. Tetap, jadi sholat subuh tetap 2 rakaat, kemudian sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kecuali sholat asar, sholat zuhur, sholat isya yang 4 rakaat bisa kita gunakan untuk sholat 2 rakaat. Ya, itu namanya qashar. Ya, itu namanya qashar ya. Nah, ada yang namanya jamak. Jamak ini berarti sholat, misalkan sholat maghrib, maka sholat isyanya kita jamak. Kalau sholat isyanya kita majukan ke sholat maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takdim gimana? Jamak takdim itu sholat waktu itu kita akhirkan, nanti sholatnya di waktu berikutnya. Contohnya, misalnya kita mau jamak takdim, maka kita sholat ya isya, ya, kemudian sholat maghribnya di waktu sholat isya. Gitu, itu namanya jamak takdim. Ya, nanti pasti kita jumpai di sana, Bapak. Kita jumpai nanti belakang haji. Ketika kita nanti berada di Uhud, di Arafah, itu sholatnya kita qashar dan jamak. Kita nanti kan dari tanggal 8 berangkat ke Arafah. Ya. Tanggal 8 berangkat ke Arafah. Nah kemudian nanti di Arafah sampai zuhur, maka kita sholat dari situ jamak takdim zuhur dan asar. Nanti asarnya nggak sholat lagi. Ketika datang sholat maghrib, maka kita qashar jamak juga, ya, maghrib dan isya. Semuanya di qashar, semuanya di jamak nanti kita sholat. Ya, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, itu semuanya kita laksanakan sholat qashar jamak. Nah, jadi harus bisa, wajib bisa. Ya. Bagaimana kalau orang yang udah nggak bisa, banget nenek-nenek dan nggak bisa caranya? Jangan ditinggalkan sholat. Kalau nggak bisa sholatnya sholat tamam, sholat zuhur aja sebagaimana biasa 4 rakaat. Kita datang sholat asar 4 rakaat. Ya, jadi begitu. Nah, misalkan dia nggak bisa lihat jamak nih, ya, nenek-nenek dan aki-aki nggak bisa lihat jamak, repot kan? Ya, jangan lihat jamak, ya sholat biasa aja juga masih sering lupa. Udah sholat biasa aja, ya. Nanti sholat biasa aja, ya, tersendiri silakan sholat zuhur 4 rakaat. Kalau waktu asar sholat lagi 4 rakaat. Kalau nggak bisa qashar jamak. Tapi
Tapi kalau kita masih bisa, ya itu yang kita laksanakan, ya. Jadi dalam keadaan darurat, ya. Nah, jadi sholatnya niatnya juga beda karena ini niatnya jamaah, ya misalkan jamaah takbir, di mana sholat asar ini kita lakukan di waktu sholat zuhur. Ya, maka sholat asar ini ya niatnya kita gabungkan ke sholat zuhur dulu. Misalkan niatnya gini, kita mau sholat jamaah takbir zuhur dan asar, ya. Misalkan usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an ilaihil asr lillahi ta'ala, gitu ya. Tuh singkatnya begitu, ya. Singkatnya begitu. Itu kalau sholat sendiri, usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an ilaihil asr mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu begitu. Bisa belum? Bisa ada ya, kan sering pergian sering kan. Itu kalau pergian Bapak Ibu Cirebon, ke Banten, ya, ke Bandung, ya. Nah itu bisa melaksanakan qashar dan jamaah. Nah, salah dulu ya. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran majmu'an ilaihi al-'asr. Kalau kita imam ya imam, kalau kita sendiri ya sendiri aja, lillahi ta'ala. Ya, aku sholat zuhur 2 rakaat qashar dan jamaah asar karena Allah. Ya, di sini mengikuti imam, kalau kita ikuti imam. Ya, aku sholat zuhur, ya 2 rakaat dan jamaah asar karena Allah. Itu aja. Ya, nanti ini di copy ya, nanti di copy di ini aja di WA di apa namanya, di WA nanti itu dikirim. Ya. Nah ini kalau sholat di mana kita sholat 2 rakaat berarti nih misalnya ini kita mau sholat nih, kita sholat qashar jamaah takdim, berarti kita sholatnya zuhur 2 rakaat asar 2 rakaat. Kita sholat dulu, sholat yang waktu pertama kali. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran majmu'an ilaihil asr. Ya, kalau sendiri apa? Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Duduk nih posisi kita. Ya, posisi kita duduk. Ya udah, sebagaimana biasa kita baca. Ya, bacaan sholat, ya kita baca iftitah, ya kita baca suratul Fatihah, kita baca surah-surah ringan, ya baca aja surahnya apa yang kita hafal, ya misalkan Al-Insyirah atau mungkin Al-Ikhlas, baca. Kita mau ruku, Allahu Akbar, nunduk sedikit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Sami Allahu liman hamidah. Tegak sebagaimana biasa dulu. Ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah, kita mau ruku. Allahu Akbar. Rukunya lebih rendah dari kita mau ruku. Mau sujud, sujudnya lebih rendah ya daripada ruku. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Kita posisi duduk di antara dua sujud. Tetap seperti posisi kita adalah duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rukuk lagi, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Seperti semula duduknya, ya, tangan disikap lagi. Baca Fatihah, baca surah ringan, setelah itu Allahu akbar seperti biasa tadi. Rukuknya dibungkukkan sedikit, kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ruku sujud, Allahu akbar, direndah lagi, ya. Terus duduk kata dua sujud, Allahu akbar. Kemudian ruku sujud lagi, Allahu akbar. Kemudian tegak lagi, Allahu akbar. At-tahiyat. 2 rakaat selesai. Ya, selesai. Nah, berarti kita selesai sholat, kita laksanakan sholat asar langsung. Qomat dulu. Allah, qomat sendiri. Allah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad salat, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, kita niat salat asar ini 2 rakaat juga. Coba yang asalnya. Nah, ini salat niatnya. Usalli fardal asri raka'ataini qasra majmu'an bizuhri. Ya, udah enggak usah jamak takdiman nih, repot. Lillahi ta'ala. Usalli fardal zuhri usalli fardal asri raka'ataini majmu'an bizuhri lillahi. Aku niat asar, aku niat sholat asar 2 rakaat dijamak dengan zuhur karena Allah. Bisa ya? Aku niat sholat asar dijamak dengan zuhur karena Allah. Allahu akbar. Nah, udah seperti tadi 2 rakaat. Ya, tadi 2 rakaat. Udah, itu salat. Assalamualaikum. Selesai, 2 waktu sudah kita laksanakan. Kalau maghrib gimana? Maghrib 3 rakaat. Ya, nah maghrib dari kosong. Coba yang maghrib. Ya jamaah takhir. Nunggu itu. Enggak, yang maghrib enggak ada ya berarti. Ini jamaah takhir kan, jamaah takhir. Tadi jamaah takdim. Nah, sholat jamaah takdim ini berarti ya, misalkan gini, kita waktu johor, ya, repot atau di perjalanan, maka kita wajibkan kita apa? Kita niatnya jamaah takdim. Ya. Niatnya jamaah takdim berarti yang zuhur nanti kita lakukan sholatnya di waktu asar. Nah, ini adalah sholat jamaah takhir di mana zuhurnya
kita lakukan di waktu sholat akhir. Berarti kita sholat dulunya kita tidak sholat dulu, kan tidak sholat ya. Jadi nanti waktu zuhur ini kita lakukannya di waktu ya. Nah ini niatnya. Usolli fardal asri. Kita lakukan sholat apa? Ada dua cara Bapak Ibu. Ada dua cara. Ada yang dilakukan sholat zuhur dulu baru asar. Ya. Kenapa? Karena memang waktu zuhur dulu baru asar, meskipun itu waktunya di waktu asar. Ya. Ada yang melakukan sholat asar dulu baru sholat zuhur. Ada dua pendapat, tapi kebanyakan yang dilakukan itu ya, itu nanti kalau kita dari Mekah ke Madinah itu kan perjalanannya itu sekitar dia Mekah Madinah ada 600 kilo ya. Ada perjalanan, jadi perjalanan di Mekah Madinah itu berapa jam ya? Sekitar 5 jaman ya, atau 6 jam. Kalau di sini kayak kita ke mana? Kayak kita ke Cirebon ya? Cirebon apa Bandung? Pokoknya kita Madinah ini 600-an, 600 kilo. Jadi mana? Bandung? Jogja. Ya pokoknya gitu. Nah itu kalau hal tersebut apa? Hal tersebut itu udah bisa kita lakukan sholat qashar dan jamaknya. Nah nanti kita sholatnya, karena sholat apa? Asar. Usolli fardal asri raka'ataini qashar majmu'an ilaihi lillahi ta'ala. Aku sholat zuhur asar 2 rakaat ya, qashar dan jamak zuhur karena Allah. Kalau makmuman ya ikut imam ya, kalau sendiri ya sendiri. Coba yang zuhurnya sama. Usolli fardal zuhri raka'ataini qashar majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Ini sholat zuhurnya ya 2 rakaat ya. Jadi dikerjakannya di waktu asar ya. Biasanya kalau saya sholat jangan takhir itu ya, itu saya sholat zuhur dulu 2 rakaat baru asar ya. Sholat zuhur dulu 2 rakaat baru asar. Sholat maghrib dulu 3 rakaat baru isya, gitu ya. Itu yang saya lakukan. Tapi kalau jamaah takbir kita harus ada niat, di awal menghormati waktu. Nah gini, kita dari perjalanan nih, misalkan dari Mekah ke Madinah, ya. Dari Mekah ke Madinah kita mau jamaah takbir ya, maka kita niatkan sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu kita niatkan ya, kemudian kita niatkan untuk jamaah biasa. Gimana caranya? Nawaitu sholat az-zuhri ya hormatan lil waqti lillahi ta'ala. Udah niat aja ya. Jadi kita niat. Nanti itu kita pilih gitu ya, niatnya. Itu niat artinya sholat zuhur itu kita udah niatkan, nanti kita laksanakan di waktu asar gitu ya. Kalau itu nanti kita bimbing, ibu bapak tinggal ikutin aja ya. Terus nah
sholat dalam keadaan sakit. Ya, sholat sambil duduk. Yang sakit itu bisa pakai kursi seperti tadi posisinya. Begini, misalkan nggak bisa dia duduk di lantai, yang bisa dia berdiri, udah pakai kursi. Tadi yang saya ajarkan, yang saya ajarkan tadi seperti kita sholat di pesawat, ya tata caranya. Itu bagi yang tidak bisa diri, jadi sholatnya duduk, ya. Atau mungkin dia itu nggak mau pakai kursi di lantai, ya. Maka posisinya duduk iftirosh atau tawarruk, ya, atau duduk cara lain yang sopan dengan menghadap kiblat. Misalkan gini, berarti ya kita duduk aja nih Bapak Ibu, nggak mau pakai kursi, duduk tawarruk bisa duduk gini. Kayak posisi apa? Posisi duduk di antara dua sujud, ya. Bisa begini, ya. Atau duduk yang sopan aja, ya. Yang sopan bisa begini tadi, ya. Bisa juga misalkan Bapak Ibu seperti ini, nggak apa-apa. Duduk, sholli ba'da zuhri, ya. Kalau di orang sakit, usolli ba'da zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatil Allah. Posisinya begitu ketika duduk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Atau misalkan Bapak Ibu duduknya nggak bisa kakinya di apa? Disilain, ya udah lonjoin aja. Nah gitu. Usolli ba'da zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sama mau duduk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Rukun jangan itu, Allahu Akbar, lebih rendah, ya. Udah tahiyat. Ini mah bukan sombong, ini mah harus diletuk. Sholat sombong banget itu ada Tuhan gitu. Ya itu udah sholat, ya berbahaya lagi. Sholat bagaimana bisa? Itu aja udah, ya. Atau misalkan yang ini bisa duduk, aku aja gitu. Asal jangan nongkrong. Nongkrong itu bukan posisi sholat, nongkrong itu kita posisi BAB. Kan kata buruk bagaimana boleh, itu sopan. Nah, iya, sopan kayak namanya. Nah itu, kalau nongkrong itu, ya, nongkrong itu posisi kita lagi BAB, sama posisi ngopi kan. Orang ngopi ada nongkrong nggak? Nggak ada. Berarti itu kalau orang merokok nongkrong nggak? Nggak. Kalau nongkrong itu, berarti kalau orang nongkrong itu berapa? Lagi BAB dan merokok. Ya. Tadi saudara bisa kan? Yo, itu kalau nggak bisa diri, dia duduk. Terus, nah kalau misalkan nggak bisa duduk, berbaring, ya, di tempat tidur. Bapak Ibu, kalau di impus itu kan susah ya, mungkin kalau masih bisa duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Pokoknya jangan sekali ada niat tinggalin sholat, jangan gara-gara kita tinggalin sholat haji kita nggak mabrur. Oh ya, bagaimana caranya berbaring? Mengambil posisi berbaring miring ke kanan. Ada yang mau enggak praktek kayak ada yang mau kontak? Dulu posisi berbaring ke kanan, miring kanan, bisa miring kanan kayak mayit. Iya mayit, kayak mayit ditidurin di dalam kubur. Posisinya begitu, ya.
kayak mayit dimasukin dalam kubur ya, baik. Mengambil berbalik ke kanan, kepala di utara, kepalanya sebelah utara, utara, iya, kan kayak mayit kan, kepala sebelah utara, sehingga wajah dan dada menghadap kiblat. Iya miring, posisi kiri kanan, kepalanya ada di pulau. Belum. Emang kalau sholat sambil baru udah kayak mau mati, kan? Posisi mati. Tapi kita punya napas, menghadap kiblat dengan tangan bersedekap tidak mungkin. Kalau mungkin tangan sedekap. Kalau bapak nggak paham, nanti kalau ada hubungan lain lihat aja. Tuh, gitu tuh posisinya. Sholat sambil nih, miring. Nah, gimana caranya? Kalau kita ruku, kita sujud, kita i'tidal, ya, duduk ada sujud. Cara nganggukin kepala, miring, ya. Harus ingat mana nganggukin ruku, mana nganggukin sujud. Terakhir bisa puyeng, nggak lupa, kagak selesai itu salah. Harus fokus, ya. Nganggukin, berarti kita ruku, ya. Habis ruku ya tidak, kita nangakin. Gitu nih, ruku, nganggukin lagi, gitu, ya. Caranya nganggukin kepala. Jangan pakai tangan. Jangan pakai tangan. Angguknya dengan isyarat kepala. Ya. Mudah-mudahan sehat ya. Bagaimana kalau nggak bisa berbaring? Ada lagi posisinya. Terus. Nah, sholat sambil terlentang. Kalau nggak bisa baring terlentang, nah, terlentang mengambil posisi menghadap ke atas, jangan kurang, terlentang, posisinya ke atas, kepala sebelah timur, mana timur? Nah, sehingga kepala sebelah timur dari bantal. Kasih bantal, sehingga wajah dan kaki menghadap kiblat. Ya, kalau dulu menghadap kiblat ya. Tangan bersedekap jika memungkinkan. Kalau misalkan selfie, sedekap. Ya. Gerakan dianggukkan kepala. Kalau masih bisa nganggukin kepala. Kalau nggak bisa, maka isyaratnya dengan kedipan mata. Iya kalau nggak bisa ngedip udah mati udah. Tapi kalau matanya mau bisa ngedip itu insya hidup. Ya, nggak bisa nih. Bagaimana caranya? Palanya udah boleh diangguk-anggukin ini sakit. Ya udah bisa mata. Ya, jadi lagi apa namanya? Kita lagi baca Fatihah, kita mulai. Kita mau ruku, mermin. Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdihi. Ya, satu kali ini nggak apa-apa. Kalau 3 kali kelamaan, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Oh, apa? Tidak. Bukan saya. Sami Allahu liman hamidah. Terus sampai akhir ya, tahiyat matanya tutup. Ya. Mudah-mudahan bisa melek lagi. Ditutup udah melek lagi mati kan. Nah itu posisinya caranya. Ya. Nah tadi katanya harus ngadep timur, ngadep barat. Itu bagaimana kalau posisi apa namanya tempat tidur hotel itu udah diatur. Ngadepnya ngadep mana? Ya, udah diatur ngadepnya ngadep mana? Nah, kita sesuai dengan posisi tempat tidur. Ya.
Simpan, tempat itu jangan kita geser, geser sini tempat tidur nggak bisa. Dengan di sini udah dengan tempat tidur bagaimanapun posisi kita, ya itu. Ya syukur-syukur tadi kalau misalkan tempat tidurnya itu memang dari dihadapkan ada utara, ada selatan, ada timur, ya, ada utara. Nah ini dah tata caranya sholat sambil terlentang. Udah kalau udah bisa gerakin mata itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah dalam kendaraan sama tadi dalam kendaraan beliau saya jelaskan sholatnya sholat dulu duduk ya terus sudah terus udah ada pesawat tadi sudah ya. Udah itu tata cara sholatnya ya tata cara sholat ketika kita berada dalam perjalanan atau kita nanti berada di suatu tempat di mana mengharuskan daripada sholat qashar dan sholat jamaah. Paham itu ya? Nanti ini ada prakteknya. Ada prakteknya Bapak Ibu. Nanti kita ada pertemuan praktek sholat tayamum. Ya, nanti akan diumumkan minggu beberapa. Ya, itu nanti pokoknya hadir biar kita semuanya dapat ilmu yang sempurna. Bapak Ibu hadirin sekalian itu saja pertemuan kita. Nanti akan dilanjutkan oleh guru kita Kiai Abdul Latif yang masih membahas masalah sholat. Terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.